Shalom, perkenalkan nama saya Nomariana Falau dari kelas D, Prodi PGSD. Di sini saya akan meringkas materi dari bab yang terakhir, strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning, pembelajaran campuran. Saat ini program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia. Pendidikan seiring bertambah canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring online. Itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan metode blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitas dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era baru normal. Pandemi COVID-19 menjadi sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era baru normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peran anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidikan dalam proses interaksi edukatif dalam pelaksanaannya. Anak didik akan membentuk kelompok belajar kecil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dasar tugas-tugas khusus, yang kedua, dinamika proses kelompok di antara anak didik, yang ketiga, pembentukan kelompok belajar yang telah dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. Kegiatan pembelajaran ini sebagai satuan proses pembelajaran di mana anak didik dapat mengembangkan pengetahuannya dengan pengawasan pendidik untuk mencapai tujuan berdasarkan kemampuan pendekatan dan bahan. Yang kedua, pembelajaran secara kunjungan rumah. Strategi pembelajaran kunjungan rumah adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Pada era baru normal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik, serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Pelaksanaan non-visit semakin dibutuhkan guna mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh anak didik dalam proses belajar.
Home visit ini dibimbing sesuai dengan perkembangan sikap dan proses pembelajaran sesuai dengan tingkat dan situasi psikologi anak didik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, pembelajaran secara project based, basis project. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada guru dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Hal ini dapat memberikan rasa bosan dan jenuh karena proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Jenuh karena satu arah. Pada masa normal seperti saat ini, mode pembelajaran berbasis project learning model dapat menjadi terantivis, di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu project yang sesuai dengan mata pembelajaran yang terkait. Yang keempat, pembelajaran secara online dalam jaringan. Metode ini bisa digunakan untuk pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankan dari rumah. Metode ini mampu melaksanakan proses pembelajaran secara online. Saat ini proses pembelajaran secara online learning harus dilakukan guna meningkatkan standar mutu pendidikan. Yang kelima, pembelajaran secara blended, campuran. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasik tatap muka secara langsung dan dilakukan dengan online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan dua pendekatan, yaitu secara online dan tatap muka. Kegiatan ini dapat dilakukan secara fleksibel, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Secara etimologi, kata istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran dan learning yang yaitu pembelajaran. Jadi blended learning adalah pembelajaran campuran. Masuk di C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning yaitu 1. Sistem kelas. Setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan metode pembelajaran blended learning ini dengan ketentuan kedua kelompok tertentu tidak melakukan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersama. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Yang kelima, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. Masuk ke D, manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning yang juga didukung oleh penelitian. Yang pertama, lebih fleksibel.
Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabung metode tersebut efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Blended learning terbukti meningkatkan kepuasan siswa terdapat pembelajaran dan hasil belajar mereka. Sebab dari awal siswa sudah mengetahui atau aturan pembelajaran dari awal. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Sekian dan terima kasih.